Cerita ini bersumber dari tweet yang ditulis 4 tahun yang lalu oleh Simple Man. Simple Man, tahu nggak Simple Man siapa? Simple Man itu pernah booming sekitar 4-5 tahun yang lalu karena viral dengan tweetnya yang berjudul KKN Desa Penari. Dan sekarang ini aku akan menceritakan tweet dari Simple Man yang berjudul Sorop. Sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ngucapin terima kasih sudah klik channel ini. Di sini kita masuk ke sesi CHT, cerita horor terkenal. Cerita ini saya maksudkan supaya untuk menambah info buat kita, supaya kita sebagai orang Indonesia harus tahu cerita horor terkenal apa aja sih yang pernah ada di Indonesia. Kan lucu ya kalau kita dari Indonesia tapi nggak tahu cerita horor yang hits. Untuk sekarang adalah CHT part 1 yang berjudul Sorop. Judulnya Sorop, tulisannya emang bener SOROP, tapi bacanya bukan Sorop ya, bacanya Sorop. Sorop itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya sendekala. Sendekala itu maksudnya matahari terbenam. Jadi kalau orang-orang Jawa di sini menyebutnya mau maghrib, jadi surup-surup. Memang kalau semenjak dulu ya dari nenek-nenek aku termasuk ibu aku itu mesti bilang, wes surup nggak usah metu neng omah wae, mesti bilangnya gitu. Artinya udah mau maghrib di rumah aja, nggak usah keluar. Artinya seperti itu. Karena waktu surup menjelang maghrib sudah dipercaya dari dulu dan memang sudah banyak cerita kenyataan yang dimana saat surup-surup itu menjelang maghrib banyak makhluk halus keluar berkeliaran dan banyak yang jahat. Itu biasanya akan mengganggu kita, dan apabila kita dalam perjalanan seperti pas maghrib lupa nggak baca doa itu biasanya diganggu. Jadi alangkah baiknya kalau surup itu memang kita di rumah ngaji atau membaca Al-Quran, seperti itu. Sorop adalah judul dari tweet yang ditulis oleh Simple Man 4 tahun yang lalu, dan hari ini, sekarang ini, itu sedang tayang di bioskop. Tapi untuk di cerita ini, sorop yang dimaksudkan adalah puasa sorop. Mungkin baru tahu ya istilah ada puasa sorop. Puasa sorop itu maksudnya puasa tidak makan, tidak minum, kecuali makan tanah kuburan. Iya, bener. Kalian nggak salah dengar, makan tanah kuburan. Jadi puasa sorop ini adalah dianggap puasa yang mistis gitu ya. Saya juga baru tahu kalau ada istilah puasa sorop, ya puasa mistis ini. Karena sebelumnya aku itu taunya puasa ya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis. Ternyata ada puasa sorop. Puasa sorop ini dimaksudkan nanti roh yang tanah kuburannya dimakan itu akan memberi pertolongan dalam hal-hal khusus. Contohnya biasanya untuk pesugihan, untuk mengganggu seseorang, atau bahkan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Simple Man juga notice ya, apabila saya luput atau teledor menyebutkan clue dari wilayah tempat kejadian sorop ini dan juga clue-clue tentang hal lain yang bersifat sensitif, mohon jangan di-share. Apabila penonton itu tahu kota mana dan hal-hal lain mengenai sorop ini, harap disimpan sendiri, tidak usah di-share karena itu merupakan janji dari Simple Man. Dan Simple Man juga bilang apabila suatu ketika tweet ini sudah dianggap mengganggu dan Simple Man sudah merasa tidak nyaman akan dirinya sendiri karena penulisan tweet ini akan dihapus oleh Simple Man. Tweet ini berawal dari seorang adik kakak, Hanif dan Isti. Hanif itu kakak, Isti itu adiknya yang sedang merantau ke luar kota. Pada saat mereka merantau ke luar kota, rumahnya yang ada di kampung itu ditempati oleh Pak D dan Bude. Suatu hari, telepon Isti berdering. Ternyata yang telepon itu buleknya yang ada di kampung. Buleknya bilang, "Dok, gak mulai ta? Gak kangen bule? Semua saudara sepakat kalau rumah ini adalah hak kalian berdua. Mulio yo nduk yo, ben omah iki ndak kosong." Isti menjawab, "Lah, kok iso kosong, Bule? Kan omahku dinggoni Pak De Bude." Seketika telepon hening, Budenya nggak langsung bilang. Kemudian Bude bilang, "Wis nduk yo, ndang mulio saiki. Pak De sama Bude wis ndak ada." Panjang banget ceritanya. Bule juga bilang, sebelum Pak De meninggal, Pak De itu sering banget manggil Hanif, Hanif, Isti, Isti. Seringnya tuh manggilnya tuh tiap malam.
Nggak tahu kenapa kok Pak D itu sering manggil Hanif dan Isti. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan atau ada sesuatu yang belum selesai atau gimana? Nggak ada yang tahu. Hanif dan Isti pulang kampung naik kereta. Sepanjang perjalanan, Hanif dan Isti merenung mengingat kejadian masa kecil, terutama Hanif karena pada saat Hanif masih kecil itu banyak memori bersama Pak D, sering banget diajak jalan-jalan, diajak main sama Pak D, dan juga Hanif sangat ingat banget Hanif sering digendong sama Pak D di bawah pohon jambu di depan rumah. Dan juga ada suatu memori kelam, memori yang sangat mistis yang berkaitan dengan orang tuanya Hanif dan Pak D. Memori masa kecil yang bener-bener gak akan pernah terlupakan. Pada saat itu Hanif masih duduk di kelas 7. Suatu hari ibunya Hanif itu menanak nasi di atas tungku. Menanaknya tuh lama sekali. Biasanya menanak nasi selama itu nasinya udah matang, tetapi hari itu menanaknya lama banget, nasinya tuh enggak matang-matang. Anehnya, ketika nasi itu dicek, dibuka, tutupnya dibuka, itu baunya bau bangkai yang sangat menyengat di hidung hingga ibunya Hanif itu muntah-muntah. Muntahnya itu juga sangat aneh, tidak seperti muntah makanan pada umumnya. Muntahnya itu dari tenggorokan ibunya Hanif keluar tanah yang berwarna hitam, dan tanah itu bau busuk, bau bangkai banget yang sangat menyengat. Dan sejak kejadian itu, ibunya Hanif menjadi lumpuh, lemas, nggak bisa apa-apa, cuma terbaring di atas kasur seperti layaknya orang yang sudah sakit parah. Seketika bapak merasa ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Suatu malam ketika orang serumah sedang tidur, ibu tiba-tiba berteriak sangat kencang sekali. Kemudian Hanif dan Isti terbangun karena suara teriakan ibu dan menghampiri ibu di kamar. Di kamar mereka berdua, Hanif dan Isti, sangat kaget melihat banyak rambut berceceran di lantai dan juga bercak darah. Ternyata di kamar ibu tidak sendirian. Di situ ada bapak yang sedang menahan tangan ibu karena ibu sedang marah-marah seperti orang kesurupan. Bapak terlihat sangat kewalahan menahan tangan ibu karena ibu benar-benar menggeliat, meronta-ronta, berteriak kencang, dan mata ibu melihat sinis ke bapak dengan melotot. Dengan marahnya, ibu berteriak kepada bapak, "Iki doamu minggat toh kon!" Dan seketika ibu menggigit leher bapak, merobek dagingnya, mengunyah dagingnya, dan menelan. Ih, ngeri. Hanif dan Isti seketika itu sangat kaget, merinding, ketakutan, dan hanya bisa melihat saja karena mereka berdua juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya ketakutan, deg-degan, dan menangis. Untungnya bapak masih selamat karena gigitan ibu tidak mengenai urat vital bapak bagian leher. Bapak makin yakin pasti ada sesuatu yang gak beres di rumah ini. Bapak menceritakan kejadian ini semua kepada temannya bapak yang paham masalah mistis. Dia adalah Mas Edi. Mas Edi adalah pemuda kampung yang usianya masih muda, relatif sekitar 20 tahunan. Keesokan harinya, Mas Edi datang ke rumah. Mas Edi masuk ke rumah Hanif, udah itu masuk ke kamar ibu. Pada saat masuk ke kamar ibu, Mas Edi itu langsung melihat-lihat di atap-atap rumah dan dia membacakan sesuatu sambil bertanya, "Neng kene enak sing poso sorok, Mas? Neng kene iki tambah suwe, tambah akeh tamune sing teko, Mas." Seketika bapak diem, bingung, dan rasanya itu ya ada sedikit rasa-rasa marah pada saat itu. Kemudian bapak mengajak Mas Edi untuk masuk ke dalam kamar Pak D. Belum masuk ke dalam kamar Pak D, Mas Hanif masih di depan pintu kamar Pak D. Mas Hanif sudah menutup hidungnya. Mas Hanif bilang, katanya bau bangkai yang sangat menyengat. Di saat itu Hanif sama Isti bingung sekali karena mereka berdua tidak mencium apa-apa. Bapak pun tidak mencium bau bangkai. Bapak dan Mas Edi masuk ke dalam kamar Pak D dan menguncinya dari dalam. Nggak tahu entah apa yang dilakukan di dalam kamar Pak D itu. Sesaat kemudian mereka berdua keluar. Saat mereka berdua keluar itu wajahnya terlihat sangat marah, kecewa, dan serius banget. Lalu mereka berdua berkata sambil suara yang lirih, berbisik-bisik, entah apa yang diomongkan antara bapak dengan Mas Edi, tapi sangat terlihat itu adalah obrolan yang sangat serius. Keesokan harinya, bapak sendirian masuk ke dalam kamar Pak D, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Bapak melakukan hal itu berhari-hari di waktu yang sama, yaitu waktu surup menjelang maghrib. Jelasnya, semenjak bapak masuk ke dalam kamar Pak D di waktu surup-surup itu, kesehatan ibu berangsur-angsur membaik. Dari ibu yang seperti lumpuh, cuma bisa rebahan di atas kasur, ibu berangsur-angsur menjadi kuat, bisa berdiri, bisa berjalan, dan bisa melakukan aktivitas lainnya. Berbanding terbalik dengan bapak, semenjak saat itu, bapak terlihat seperti orang yang sakit, badannya lemas, pucat, makin kurus. Dan dari wajah bapak sangat-sangat terlihat dalam keadaan yang tidak sehat.
Hanif dan Isti makin penasaran. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Bapak di dalam kamarnya Pak D kok sampai mengunci pintu, dan melakukannya itu pasti di saat yang sama, yaitu disuruh-suruh waktu mau maghrib. Lagi mandi. Kamu mandi tuh. Jilat-jilat mandi. Keesokan harinya di waktu suruh menjelang maghrib seperti biasa, Bapak masuk ke dalam kamar Pak D dan menguncinya dari dalam. Seketika Hanif dan Isti berbisik-bisik. Mereka berdua ingin mengintip apa sih yang dilakukan Bapak di dalam kamarnya Pak D. Hanif dan Isti berbisik. Mereka berdua merencanakan akan mengintip Bapak. Melalui lubang kunci di pintu kamar Pak D, mereka berdua melihat Bapak berdiri membelakangi pintu dan menghadap jendela. Entah apa yang dilihat, jendela itu jendela yang tertutup dan diselimuti gorden putih. Seketika Bapak menggoyangkan badannya seperti sedang menimang bayi. Dan melalui lubang kecil itu, Hanif juga melihat Bapak itu nggak sendirian, tapi Bapak dikelilingi oleh sosok-sosok, dan sosok itu tidak ada yang Hanif kenal. Seketika ada seorang nenek-nenek yang juga ada di sebelah Bapak. Dia tiba-tiba langsung menoleh ke arah lubang kunci itu, jadi langsung berhadapan dengan mata Hanif. Dan di situ Hanif langsung tersontak kaget. Dia merasa gemetaran, deg-degan, dan merinding ngeri. Kejadian itu membuat Hanif dan Isti makin bingung dan penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi dalam keluarga ini. Suatu hari, Pak D dan Bude datang ke rumah Hanif. Bapak langsung menyuruh Hanif dan Isti untuk pergi karena mereka berempat akan ngobrol serius. Karena sudah saking penasarannya, Hanif dan Isti memang pergi. Tapi mereka berdua merencanakan ingin menguping sebenarnya apa sih yang terjadi di keluarga ini. Mereka berempat, Pak D, Bude, Ayah, dan Ibu itu ngobrol di ruang tamu. Obrolan itu awalnya terlihat sangat serius sekali, tapi Hanif tetap nggak bisa mendengar jelas sebenarnya yang diomongin itu apa sih gitu, karena omongannya itu juga serius dan juga sangat lirih. Bikin aneh ya, Budenya itu seorang yang introvert dan jarang sekali berbicara, dan Budenya adalah orang yang tertutup. Tapi pada saat itu Bude adalah orang yang paling banyak omong, banyak bicara. Omongannya itu seperti penuh dengan rasa percaya diri. Obrolan mereka berempat makin serius dan makin memanas. Seketika Bapak berdiri dan mendobrak meja dengan suara yang sangat keras. Bapak juga marah dengan teriak-teriak hingga suara teriakannya itu keras. Tetangga-tetangga di sebelah rumah itu datang ingin melihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Ada pertengkaran apa sih kok sampai ramai seperti itu. Pertengkaran pun tidak bisa dihindari hingga Bapak mengusir Pak D dan Bude. Sampai sini Hanif dan Isti masih belum tahu sebenarnya masalah apa sih yang terjadi di keluarga. Dari ibu sakit, udah itu sembuh kembali. Bapak yang badannya juga terlihat kurang sehat, udah itu banyak sosok yang mengelilingi Bapak saat Bapak melakukan ritual di kamarnya Pak D. Semua itu bikin Hanif bingung. Pada saat mandi ini Hanif merasa ada seseorang yang bernafas di belakang Hanif. Sontak Hanif menoleh ke belakang, ternyata di belakang itu tidak ada siapa-siapa. Lanjut Hanif mengguyur kepalanya dengan air dengan mata yang terpejam. Entah kenapa saat Hanif memejamkan mata, Hanif itu merasa melihat di depannya Hanif itu ada nenek-nenek yang keriput, wajahnya mengerikan dan bola matanya itu hitam semua, sedang memandang Hanif tersenyum menyeringai. Seketika Hanif membuka mata, ternyata nggak ada siapa-siapa. Lalu Hanif sudah merasa ketakutan. Hanif segera menyelesaikan mandinya dan buru-buru keluar dari kamar mandi. Ketika membuka pintu kamar mandi, di situ Hanif melihat Isti. Yang rasanya Isti sendiri tuh bingung, kenapa Hanif kok terburu-buru keluar dari kamar mandi. Setelah bertemu Isti itu, Hanif kan langsung ke kamarnya Hanif untuk ganti baju. Dari kamar mandi ke kamarnya Hanif itu harus melewati dapur, kamarnya ibu, terus kamarnya Hanif. Pada saat melewat di depan kamarnya ibu, kamar ibu itu pintunya terbuka. Di situ Hanif melihat ibu sedang duduk dan di depannya ada Isti yang sedang menulis. Berarti kalau Isti sedang menulis di kamar ibu, tadi yang ketemu aku di depan kamar mandi itu siapa? Tapi Hanif tidak cerita ke siapa-siapa. Hanif berusaha mengabaikan dan melupakan kejadian ini. Keesokan paginya, Mas Edi datang lagi ke rumah Hanif dengan membawa kain bentuknya seperti sajadah berwarna merah. Terus bilang kepada ayahnya Hanif, "Mas, iki sorope kudu ndang diresiki." Lalu, Mas Edi masuk ke dalam kamarnya Pak D dan mengunci pintu dari dalam. Beberapa saat kemudian, Mas Edi keluar dari kamar Pak D dan langsung menghampiri Bapak. Entah apa yang diomongkan antara Mas Edi dengan Bapak, tapi itu bener-bener obrolan yang sangat serius. Bapak tanya, "Piye, iki wong-wong ning omah kudu diwenehi roh apa ora?" Mas Edi jawab, "Luwih becik diwenehi roh wae, Mas, supaya ora ono sing dirahasiakno neh." Kemudian Bapak memanggil Hanif, Isti, dan Ibu. Bapak bilang gini,
Besok Mbak sama adik, maksudnya Hanif dan Isti, sementara diem di rumahnya bule 1 hari aja. Soalnya rumah ini mau dibersihkan sama Mas ini. Mas ini yang dimaksud adalah Mas Edi. Saat itu Hanif yang makin bingung. Rumah mau dibersihkan, yang dibersihkan itu apa? Kenapa pada saat rumah dibersihkan aku sama Isti harus diem di rumah bule? Kan aneh. Hanif tidak dikasih pengertian masalah bersih-bersih rumah, cuma dia mendapatkan pelukan dari ibunya. Mas Edi bilang, besok Mas Edi mau melakukan bersih-bersih bersama teman-temannya. Kemudian Mas Edi menitipkan kain merah yang dibawa tadi itu kepada Bapak. Ternyata kain merah itu berisi gulungan rambut. Jadi di dalam kain merah itu ada rambutnya. Mas Edi juga bilang, Mas, aku titip iki yo. Iki ojo sampai hilang, sampai jogo. Soalnya barang iki barang yang paling penting gawe ritual bersih-bersih sesuk. Setelah menitipkan kain merah itu, Mas Edi pulang. Malam pun tiba. Saat Hanif dan Isti sudah mau tidur, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu. Dar, 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 dar. Dengan suara yang sangat keras dan seperti orang yang tidak sabar ingin bertamu. Dan itu sudah malam. Kan aneh aja, malam-malam ada orang bertamu dengan cara mengetok pintu dengan cara yang sangat barbar seperti itu. Kemudian dari bawah pintu kamarnya Hanif kan ada lubang. Hanif melihat ayah sama ibu itu berlari tergesa-gesa untuk membuka pintu. Dan ternyata yang bertamu adalah Mas Edi. Mas Edi bilang, Mas, saya ini kudu digarap, di barangnya kayak no aku, bilang kayak gitu. Kemudian ayah bilang, oh ya Mas, entah ini sik barangnya tak jikuk sik. Karena penasaran siapa tamu malam-malam, Hanif dan Isti ikutan keluar kamar dan mereka berdua juga melihat percakapan antara Mas Edi, ayah dan ibu. Sembari menunggu bapak mengambil sajadah merah punya Mas Edi, ibu juga sempat menawari, Mas, gak mlebu ta? Tapi Mas Edi gak menjawab, cuma senyum kecil aja. Seketika Hanif memperhatikan wajah Mas Edi, itu emang tampaknya itu beda. Biasanya ya normal aja. Untuk malam ini Mas Edi itu terlihat ekspresi yang sangat datar dengan wajah yang sangat pucat. Keesokan harinya, di mana yang seharusnya Mas Edi datang bersama teman-temannya untuk melakukan bersih-bersih sorok, sampai ditunggu-tunggu bapak, Mas Edi tidak kunjung datang. Tiba-tiba teman bapak yang lain datang ke rumah dengan nafas tergesa-gesa menemui bapak dan berkata, Mas Edi mati kelindes truk membengi. Bapak kaget, bapak bertanya, kapan kejadiannya? Teman bapak menjawab, membengi Mas jam 8 neng sebelahnya rumah sakit K. Rumah sakit K itu memang sengaja disamarin ya. Bapak menjawab, gak kira Mas, Edi iku membengi nyang omahku. Dengan setengah tidak percaya, bapak, ibu, dan Hanif langsung ke rumah Edi untuk memastikan. Apabila yang disampaikan itu benar, kecelakaannya jam 8 malam, terus tadi malam yang ke rumah Hanif meminta kain merah itu siapa? Sesampai di rumah duka, ternyata benar. Edi meninggal jam 8 malam. Melihat keluarga Hanif datang, para ziarah menatap sinis terutama kepada bapak. Tiba-tiba ada seorang wanita melihat bapak, dia langsung berdiri, berlari, dan langsung menerjang bapak. Seketika ada ibu-ibu tua yang menarik perempuan itu. Ternyata ibu-ibu tua itu adalah ibunya Mas Edi. Dan perempuan yang menerjang bapak itu penuh dengan rasa kebencian dan amarah. Ternyata dia adalah calon pengantinnya Mas Edi. Ibunya Mas Edi menarik bapak untuk masuk ke dapur. Beliau bilang ada sesuatu penting yang harus kita bicarakan. Ibunya Mas Edi bilang, wis suwe, ora ono menungso sing kuat ngelakoni poso surup. Saiki critakno kabeh opo sing durung aku roh. Edi kuwi bocahku sing paling amanah. Aku ngerti, Edi kuwi mesti duwe alasan opo kok Edi nulungi awakmu. Ibunya Edi mengajak bapak ke ruang tengah untuk melihat jenazahnya Edi. Ternyata benar, jenazah Edi kondisinya sesuai dengan apa yang diceritakan dengan keadaan kepala yang sudah pecah. Setelah 7 hari meninggalnya Mas Edi, bapak menggembok pintu kamar Pak D dengan gembok yang besarnya sekepalan tangan, kemudian menambahnya dengan rantai besar-besar, rantai yang sudah usang. Semua dimaksudkan supaya tidak ada yang membuka kamar Pak D. Di situ Hanif makin yakin, pasti ada sesuatu yang tersimpan di dalam kamar Pak D. Kemudian bapak pamit untuk menghadiri acara pengajian meninggalnya Mas Edi. Ibu menyuruh Hanif untuk menjaga rumah, sedangkan ibu dan Isti pergi ke rumah tetangga karena ada urusan. Di saat itu, Hanif sendirian di rumah itu merasa hawa di rumah itu benar-benar aneh dan terasa sangat gak enak. Hanif diem di kamar. Kemudian Hanif mendengar ada jejak kaki di kamar ibu, padahal ibu benar-benar gak ada. Ibu sama Isti kan keluar ke rumah tetangga. Terus ada suara gelas pecah, panci yang jatuh di dapur.
Kemudian Hanif memberanikan diri. Pada saat itu kan Hanif di dalam kamar, pintu kamar tertutup. Hanif memberanikan diri untuk membuka pintu kamar. Pintu kamar yang terbuka itu langsung mengarah ke dapur. Ternyata di dapur ada seorang nenek yang berwajah sangat mengerikan, keriput, dengan bola mata yang hitam menyeluruh, dan dia tersenyum menyeringai di arah Hanif. Hanif melihat jelas nenek yang tersenyum menyeringai itu memiliki gigi 1 taring. Kejadian mengerikan ini membuat Hanif pingsan. Besoknya ibunya Mas Edi datang ke rumah Hanif. Ibunya Mas Edi bilang kepada ayah. Besoknya ibunya Mas Edi datang lagi ke rumah Hanif. Beliau berkata kepada ayah, "Yen molo iki wis ora iso dibendung, kowe kudu budal ning N bintang-bintang W bintang." Itu adalah salah satu kota di daerah Jawa ya. Sebenarnya saya tahu itu kota apa, cuma sesuai dengan janji Simple Man yang sudah saya sebutkan di depan. Simple Man kan bilang gini, apabila saya menyebutkan clue dari kota, kalau pendengar tahu itu kota apa, mohon jangan di-share dan disimpan sendiri. Karena saya sangat menghargai Simple Man, ya udah, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan itu kota apa. Ibunya Mas Edi menaruh sesuatu di sudut-sudut rumah Hanif, termasuk di atas meja di dalam kamar Hanif. Menaruh sebuah tempeh besar yang di atasnya diberi daun pisang dan berisi bunga-bunga. Telur ayam kampung yang berwarna putih, ada juga seperti asbak, tapi itu terbuat dari tanah liat, dan di situ ada menyan yang dibakar. Jadi menyannya itu seperti ada asap-asapnya itu. Hanif bertanya pada bapak, "Ini semua buat apa, Pak?" Bapak menjawab, "Iki kabeh gawe tolak balak. Balak kuwi celoko lan apes." Malamnya ketika Hanif tidur, tiba-tiba Hanif kebangun karena terganggu oleh asap kemenyan. By the way, yang belum tahu, asap kemenyan itu memang kalau kita dekat itu sangat mengganggu dan menyengat ke hidung. Ketika Hanif menurunkan satu kakinya ke lantai, dia merasa menginjak sesuatu yang basah. Refleks dia melihat, ternyata basah-basah itu adalah cairan hitam yang berbau busuk. Dia kaget, ini cairan dari mana ya? Di sebelah ranjang, Hanif melihat ada sepasang kaki besar yang menggunakan celana hitam. Seketika Hanif langsung mendangakkan pandangannya. Ternyata lelaki itu memakai jaket kulit berwarna biru dengan keadaan kepala yang sudah pecah dengan wajah yang sulit dikenali, badannya berlinangan darah. Seketika Hanif langsung sadar itu adalah laki-laki. Ternyata itu adalah Mas Edi. Setelah itu Hanif nggak sadar. Tahu-taunya dia merasa menggigil di atas kasur. Gak lama, ibunya Mas Edi datang ke kamar Hanif dengan membawa segelas air, dan air itu ditaruh di sebelahnya sesajen. Di sesajen itu kan ada telur putih, telur ayam kampung. Ibunya Hanif itu mengambilnya dan memecahkannya di depan bapak, ibu, dan Hanif. Di dalam berisi cairan yang berwarna hitam, merah, kental-kental seperti ayam yang gagal hidup. Keesokan harinya, bapak, ibu, dan ibunya Mas Edi pergi naik mobil, entah kemana tidak tahu, karena cuma pamit mau pergi, tapi nggak bilang mau pergi kemana. Belum setengah hari perjalanan, Hanif dan Isti mendapatkan kabar bahwa mobil yang dikendarai mereka bertiga tergilas dalam kecelakaan maut. Ibu dan ibunya Mas Edi meninggal di tempat, sedangkan ayah meninggal beberapa saat kemudian. Kejadian ini benar-benar kenyataan hidup yang pahit. Hanif dan Isti seketika menjadi yatim piatu. Banyak tetangga dan saudara yang datang ke rumah Hanif untuk membantu Hanif dan Isti saat itu. Semua orang yang di situ merasa iba karena Hanif pada saat itu masih kelas SMP ya, sedangkan Isti masih SD, sudah menjadi yatim piatu. Dan sejak meninggalnya kedua orang tua Hanif, Pak D dan Bude tinggal di rumah Hanif. Kembali ke cerita awal, tadi kan Hanif dan Isti mau pulang kampung di dalam kereta. Memori yang tadi saya ceritakan itu adalah memori yang Hanif ingat pada saat masih kecil dulu. Pada saat Hanif sudah sampai di rumahnya yang ada di kampung, Hanif dan Isti itu merasa suasana di rumah ini emang beda dari pada saat Hanif meninggalkan rumah itu untuk merantau. Ketika Hanif dan Isti sudah nyaman di kamar, tiba-tiba tercium bau busuk seperti daging bangkai gitu. Suara jendela yang ditutup dengan cara dibanting. Padahal Hanif dan Isti sudah benar-benar menutup pintu dan jendela, menguncinya sebelum mereka berdua tidur. Tiba-tiba pintu kamar Hanif terbuka sendiri dan terlihat bayangan hitam. Lama-lama semakin mendekat, asap itu membentuk badan manusia, perawakan seperti laki-laki
yang berbadan kurus dan perutnya sedikit buncit. Semakin mendekat, bayangan lelaki itu semakin terlihat nyata dari batok kepalanya, dari perawakannya. Ternyata laki-laki hitam itu adalah Pak D. Dengan kapas yang masih terpasang di hidung, sosok Pak D berjalan terlunta-lunta mendekati Hanif dan Isti dengan mengucapkan kata sinom, sinom, sinom. Hanif dan Isti seketika ketakutan. Ngeri banget ya, gimana kalau semuanya kita sebagai Hanif dan Isti mungkin langsung pingsan pada saat itu. Sinom artinya sinom, yang muda, sinom, yang muda. Bisa juga kalau dalam bahasa Jawa sinom itu jamu, jamu kunyit asam itu disebut sinom. Tapi nggak mungkin kan yang diucapkan Pak D itu jamu kunyit asam, nggak mungkin. Jadi di sini penulis mengartikan sinom itu artinya sinom, sinom, yang muda, yang muda. Endingnya memang nggak tahu seperti apa, karena treat ini berakhir dengan Pak D menghampiri Hanif dan Isti mengucapkan kata sinom, sinom. Treat ini seperti treat yang belum selesai, kemungkinan nanti akan ada treat surup part 2. Ditunggu aja, nanti kalau udah rilis akan saya segera sambungkan surup part 2 supaya endingnya seperti apa kita nggak penasaran, karena aku juga penasaran endingnya itu seperti apa. Jadi lebih jelasnya, Hanif dan Isti sampai cerita treat ini selesai itu masih belum tahu sebenarnya kejadian apa yang ada di keluarganya. Tuh loh, lihat ke depan.